Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas wabil khusus pada saat ini di hari Ahad tanggal 12 Juli 2026 yang bertepatan dengan 26 Muharram kalau tidak salah 1448. Kita akan mengungkap, membaca, mentadaburi, mendalami begitu ayat 104 dan 105 surat An-Nahl ini. Ayat ini sebagai penegasan Allah atas tuduhan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad. Tuduhan yang sangat krusial ya, yang harus kita sama-sama pahami. Pertama, Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sebagai ungkapan buatan Muhammad. Nah ini ya. Jadi dituduh bahwa Al-Quran itu mah ocehan Muhammad saja. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad dituduh bisa mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran itu karena dia belajar dari seseorang yang sudah kita bahas. Belajar dari seseorang, padahal orang itu orang asing, pendatang, tidak bisa berbahasa Arab dengan baik. Ya. Hanya untuk percakapan biasa saja. Padahal Al-Quran itu adalah berbahasa Arab yang fasih, yang fusha.
Nah, sebetulnya dua tuduhan ini tidak berdasar. Pertama, jika betul bahwa tuduhan mereka itu bahwa Muhammad mendapatkan atau berdusta, mengada-ada, itu bisa dibantah. Yang pertama, mereka memang tidak beriman, ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Kalau kita sebut ya mereka adalah musuh Rasulullah. Ya tentu seorang yang berseberangan begitu. Apa yang diungkapkannya itu adalah satu bentuk omong kosong saja. Dan kesaksian mereka itu tidak bisa diterima. Jika benar kalau itu adalah sebagai perkataan Muhammad. Ya. Jadi tuduhan kepada Nabi Muhammad itu seperti itu. Yang kedua, kalau seandainya benar bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada seseorang anak atau budak hamba sahaya gitu ya. Ada yang menyebutkan namanya Bal'am, ada yang menyebutkan namanya Jubrun. Kemudian proses belajar itu tidak mungkin terjadi hanya dalam satu kali pertemuan. Padahal Al-Quran itu sangat dalam. Ya, Al-Quran itu apa ya mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan begitu. Nanti akan kita coba sebutkan salah satu di antara. Belajar itu hanya dapat terjadi apabila seorang guru berulang kali mendatangi muridnya atau sebaliknya dalam waktu yang sangat panjang. Begitu. Jadi tidak mungkin, ya secara logika saja tidak mungkin Nabi Muhammad belajar di seseorang itu. Ya. Terus alasan yang lainnya yang tidak memungkinkan itu karena kandungan Al-Quran itu luar biasa dalamnya. Kalau kita beriman kepada Al-Quran dan mengetahui Al-Quran itu karenanya sebatas permukaan saja. Ibarat kita menggali tanah gitu ya. Menggali tanah, menyingkal tanah, mencangkul tanah gitu. Itu hanya dapat seperti itu saja. Paling mungkin kalau tanahnya berupa sawah ya dapat belut mungkin. Tapi kalau orang-orang menggali tanah itu sampai kedalaman sekian, dibor keluar air ya di antaranya. Ditambah lagi sampai kedalaman sekian mendapatkan barang tambang. Nah, jadi pantas kalau kaum muslimin kita memperlakukan Al-Quran itu ibarat kita mencangkul saja bagian permukaannya. Yang dapat ya itu saja. Kalau ditanam, kita mendapatkan seperti itu saja. Tapi kalau Al-Quran itu didalami, maka ibaratnya kita menggali tanah sampai kedalaman sekian, ada air bersih, ya. Ada air yang disebut dengan air purba, begitu, yang jernih. Ya.
kemudian terus digali lagi sampai kedalaman sekian, ada barang tambang, mungkin ada emas begitu ya, ada berbagai macam barang tambang. Nah, karena kita di permukaan ya seperti begini-begini saja. Nah, oleh sebab itu bagi kita Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk kemana? Kita ini kan hidup dilahirkan sebagai orang yang akan menghuni surga nanti. Jadi kita itu udah dipersiapkan oleh Allah. Ya, dipersiapkan oleh Allah untuk bisa menempati surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya, begitu. Karena kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, dengan kasih sayang Allah kita mendapatkan surga. Begitu kan. Nah, sehingga kita dipersiapkan untuk bisa melaksanakan semua syariah ini. Misalnya sholat, dengan bentuk tubuh kita seperti ini, kita bisa melakukan sholat. Tidak diperintahkan sholat seperti apa yang kita lakukan itu misalnya untuk binatang. Misalnya sapi berkaki 4, bagaimana dia? Rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, duduk di antara dua sujudnya bagaimana. Kita ini sudah dipersiapkan. Dengan postur tubuh kita seperti ini, kita bisa menjalankan syariat semua. Gitu ya. Nah, supaya kita masuk surga, Allah memberikan petunjuk begitu yang disebut hidayah. Begitu. Nah, bagi kita itu tapi kitab atau buku biasa saja. Nah, makanya di ayatnya itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu walahum azabun alim. Innama yaftaril kaziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Ini luar biasa, ini pernyataan Allah. Innalladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, ini Allah mengungkapkan ini untuk membantah tuduhan orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Ya, begitu. La yahdihimullah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Ya. Ini mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Bisa menganggap bahwa Al-Quran itu seperti buku biasa saja. Walahum adzabun alim. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dan bagi mereka azab yang pedih. Tentu azab yang pedih itu nanti di neraka Allah. Itu orang yang tidak beriman. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman ya menjadi petunjuk. Petunjuk mengarahkan kita kepada jalan yang akan menghantarkan kita ke surga Allah. Ya. Jadi kita asal mengikuti petunjuk ini saja kita akan sampai ke surga. Oleh sebab itulah
Ya, kalau kita sebut di antaranya hidayah itu ada hidayatul akli, hidayah akal kita. Kita itu sudah dibekali akal, rasio untuk mengukur sesuatu itu benar nggak secara akli gitu. Tetapi akal itu terbatas. Akal itu terbatas. Ada orang yang ahli dalam satu bidang, belum tentu di bidang lain punya kemampuan untuk itu. Ya, ya buktinya saja. Kalau kehidupan ini yang sedemikian rumit diatur oleh akal manusia, itu tidak sampai gitu. Misalnya terkait dengan hukum ya. Ini kita sedang dipertontonkan oleh baik penegakan hukum di negeri kita ini. Mengatasi korupsi itu dari sejak zaman Orde Baru sampai hari ini, padahal ada lembaga-lembaga penegakan hukum. Tidak selesai-selesai. Bahkan semakin dahsyat itu. Dipertontonkan kepada kita ada penggeledahan gitu ya, yang dilakukan oleh penyidik hampir sekian, hampir 500 miliar, setengah triliun ditemukan. Setengah triliun itu dalam bentuk mata uang asing. Setengah triliun. Ada juga ditemukan 74 kilogram emas. Hampir 1 kuintal emas. Nauzubillah. Jadi kalau akal itu ya begitulah. Kalau kita mengandalkan kepada akal. Ya. Sehingga bisa, ya kata orang ya akal itu akal-akalan. Kalau kita melandaskan kebenaran untuk mengatur kehidupan itu dengan akal. Akal manusia itu terbatas siapapun. Ya. Begitu. Keterbatasan itulah yang tidak disadari. Nah, maka pantas kalau kita menyertakan kepada keislaman kita itu Allah mengutus Rasul membawa wahyu yang disebut dengan Al-Quran itu. Jadi kita kalau kita komitmen dengan firman Allah, di situ pun ada. Allah tegaskan wa ma faratna fi hadzal Qur'an. Aku tidak luput, tidak ada sesuatu yang hilang. Begitu. Al-Quran itu benar karena dari Allah yang maha benar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang benar, ikuti saja Al-Quran. Al-Quran itu sumbernya dari Allah yang maha pintar. Kalau kita ingin pintar, ingin cerdas, ikuti saja Al-Quran. Kan begitu. Kalau Al-Quran itu bersumber dari Allah yang maha bijaksana, ya, dan kita ingin menjadi orang yang bijaksana, ikuti saja Al-Quran. Nah sekarang itu banyak orang yang mengabaikan terhadap Al-Quran itu. Ya, begitu. Maka bagi kita orang yang beriman harusnya Al-Quran itu menjadi panduan kehidupan kita. Sudahlah dengan berbagai macam tragedi kemanusiaan itu karena jauh dari Al-Quran. Nah itu bagi kita. Jadi Al-Quran itu sebagai hidayatuddin begitu. Karena akal itu terbatas.
Akal itu sangat-sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah sudah nyatakan, tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia illa qalila, kecuali sedikit. Rasulullah menggambarkan, andai kata ilmu Allah itu adalah lautan yang ada di muka bumi kita, kita mencelupkan tangan ke air laut, kemudian nempel nih air, menetes air. Nah, tetesan air itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia, itu pun dibagi-bagi untuk sekian miliar manusia ini. Ya. Jadi kita itu sangat sedikit. Ya, ilmu Allah itu sudah Allah firmankan. Untuk kebutuhan apa lagi kita itu? Ya. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu la yahdihimullah. Begitu. Tidak akan memberikan petunjuk Allah kepada mereka. Karena mereka tidak percaya, tidak beriman. Begitu. Walahum azabun azim. Ya. Siapa orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk Allah itu? Orang yang tidak mau zikir kepada Allah, mengingat Allah. Bahwa semua kehidupan ini diatur oleh Allah. Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Rabb itu adalah mengatur. Hidup ini tertib asalnya. Tapi yang membuat tidak tertib itu adalah manusia. Dan yang menjadikan kita ini tidak ada dalam kepastian itu adalah ulah tangan orang-orang Yahudi. Jadi menciptakan dalam satu kawasan tertentu orang-orang Yahudi itu supaya kita ini tidak kokoh gitu. Padahal Al-Quran itu kokoh. Coba saja aturan kehidupan diubah-ubah ya. Kita sering menyaksikan. Dulu begini aturannya, sekarang begini. Terus diubah-ubah. Terkait dengan kewajiban, misalnya terkait dengan harta kekayaan, kita wajib zakat dari zaman dahulu sampai hari ini. Zakat itu ya 2,5% begitu. Coba berubah nggak? Tapi sekarang ya, ibu-ibu bayar pajak begitu. Itu terus diubah. Kalau penghasilan semakin banyak, pajaknya juga semakin banyak. Begitu. Jadi sedemikian rupa. Apa ini? Karena itulah manusia dengan akalnya. Begitu. Kita bayar zakat fitrah itu ya 2,5 kilo begitu ya. Atau 3 lebih sekian. Atau namanya 1 sok. Berubah nggak sampai sekarang? Ketika ibu-ibu menjadi kaya raya, tetap saja kewajibannya sebegitu. Ya, tapi kalau pajak, ibu mula-mula dari menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, atau penghasilan kita, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu semakin kita bertambah, semakin bertambah kewajibannya. Artinya tidak ada yang tetap begitu. Kalau dalam Islam, yang namanya sholat subuh 2 rakaat itu dari zaman dulu sampai sekarang 2 rakaat saja. Karena ada kepastian di situ. Begitu ya. Kalau sedang perjalanan jauh, dimungkinkan untuk kosong. Itu bijaksananya Allah. Memberikan rukhsah kepada kita. Di kita kan begitu. Kalau kita telat bayar, listrik akan diputus,
Kalau listrik kita mati tidak pernah ada minta maaf pun tidak. Apalagi mengganti rugi. Nauzubillah. Seperti ini kehidupan kita. Jadi itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk. Apa kalau tidak, akal itu bisa dikendalikan dengan hawa nafsunya, keinginan. Kalau kita mengatur semua kehidupan ini dengan hawa nafsu, tidak akan benar. Apalagi dalam cara memimpin atau memberikan petunjuk. Siapa yang harus mengurus urusan kita ini? Gitu ya. Makanya dalam kita itu ketika berhadapan dengan Al-Quran itu ada beberapa pola. Ya. Pertama kita pola kiroah, ya, membaca. Yang kedua pola tilawah. Yang ketiga pola tadarus. Yang keempat pola tadabbur. Itu pola kita berhadapan dengan Al-Quran. Kiroah itu adalah membaca. Tetapi asal kata kiroah itu dari Qur'un. Ya. Qur'un itu adalah di mana sudah terjadinya berhimpunnya. Nah, kalau dalam membaca kan ada huruf-huruf hijaiyatnya berhimpun. Mim, sin, jim, dal. Asalnya begitu. Berhimpun jadi masjid. Gitu. Itu qiraah. Jadi kita bisa membaca itu karena berkumpul. Nah, Qur'an juga digunakan dalam kaitan dengan iddahnya seorang perempuan yang dicerai. Yang diceraikan oleh suaminya, seorang perempuan itu masa iddah. Masa di mana dia tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Sebelum salah satu kuru, 3 kali kuru. Apa artinya? Kuru itu berkumpulnya sel telur, begitu ya. Nah, jika 3 kali berkumpulnya sel telur, kemudian menjadi darah yang keluar menjadi darah haid, selama 3 kali masa haid, maka dia itu sudah bersih dan memungkinkan untuk dinikahi oleh yang laki-laki lain. Coba, Al-Quran mengajarkan sampai di situ. Apa mungkin Muhammad belajar dari siapa? Sementara Muhammad itu adalah diriwayatkan ma'ana qori, tidak bisa membaca. Itu qori. Ada tilawah. Tilawah itu sudah sedemikian rupa ada unsur seninya di situ. Ya. Ketika membaca supaya merdu bagaimana, ada ilmu tajwid digunakan, ya. Kemudian dipahami terjemahannya. Tadarus, tadarus itu adalah berkumpulnya orang. Ya. Jadi ke tadarus itu sebaiknya ada orang yang membimbingi. Tadabur menggali maknanya. Itu pola-pola. Ya. Silahkan, apakah kita kiroah saja, tilawah saja. Tapi kalau kita berhenti untuk melakukan itu, ya selesai, kita ini tidak akan mendapatkan. Seperti orang-orang menggali tanah. Kan kalau kita ingin air bersih juga harus sekian. Mengebor ke atas, ke bawah. Ya. Kalau air permukaan mungkin hanya beberapa 1 meter belum keluar. Baru keluar mungkin di atas 20 meter sekarang lagi. Yang ingin bagus itu 200 meteran ke bawah. Katanya begitu kata ahlinya. Ya. Nah, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kepada orang yang taghafala amma anzalu ala rasuli.
orang yang lalai, yang pura-pura tidak percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Atau orang yang tidak bermaksud untuk beriman. Itu semakin jauh dari hidayah Al-Quran. Ya, begitu. Nah, apa? Walahum azabun alim. Bagi mereka adalah siksa yang pedih. Ya, siksa yang pedih ini sedemikian rupa, ya, luar biasa Allah memberikan gambarannya. Nih, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara. Kelak akan kami masukkan mereka itu ke dalam neraka. Nah, ini orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Pada saat kulit mereka hangus, kemudian baddalnahum, kami ganti kulit mereka itu dengan juludan ghairaha, dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab. Ya. Innallaha kana azizan hakimah. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini ayat yang menceritakan salah satu ayat. Banyak ayat-ayat seperti itu. Ternyata ayat 56 surat An-Nisa yang menggambarkan nanti di neraka ketika orang sudah mendapatkan siksaan Allah, kemudian dibakar, hangus kulitnya, tidak dibiarkan hangus oleh Allah, tapi diganti dengan kulit yang baru agar merasakan bagaimana siksaan Allah. Itu azabun alim. Dahsyatnya ayat ini, ya, ada sebuah cerita ini, kenyataan seorang ilmuwan Thailand, ya. Thailand, dia ahli di bidang anatomi, struktur tubuh manusia. Dari Universitas Chiang Mai, Thailand. Seorang ilmuwan ini bernama Tagatat Tajasen. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengarkan cerita ini. Ceritanya di tahun 1981, jadi Saudi itu, di kerajaan Saudi Arabia itu, tiap tahun berkumpul tuh ahli anatomi. Ya. Begitu. Tahun 81 diadakan konferensi kedokteran yang bertempat di Jeddah. Ini sudah konferensi ke-6. Nah, ini mulanya si Tagatan Tajasen ini mengikuti. Ya. Kemudian di tahun itu, di konferensi yang ke-6 ini, ilmuwan-ilmuwan muslim itu mengungkapkan bahwa anatomi tubuh itu digambarkan dalam Al-Quran. Kita kan tidak tahu ya. Al-Quran itu menggambarkan bagaimana tubuh manusia ini. Dari mulai sejak masa embrio janin, ya, ada pendengaran, ada penglihatan, berfungsi dengan baik sehingga bayi atau anak itu bisa bicara, kemudian berkembang. Nah, ilmuwan-ilmuwan muslim itu mengungkapkan berbagai macam temuan-temuan hasil penelitian itu didasarkan kepada Al-Quran. Ceritanya
si Tajasen ini karena dia seorang beragama Buddha, ya, dia mengatakan bahwa dalam kitab mereka juga katanya ada begitu. Ya, dia belum bergerak begitu. Dia katakan bahwa di agama kami juga katanya ada dalam kitab kami. Nah, kemudian di tahun depannya ya dia berjanji itu nanti di konferensi berikutnya saya akan bawakan ayat-ayat dalam kitab agama Buddha yang terkait dengan itu. Nah, ceritanya dia mengikuti lagi itu konferensi di tahun berikutnya. Konferensi ke kedokteran di tahun 1982. Ya, yaitu konferensi yang ketujuh. Nah, di konferensi yang ketujuh ini ada satu makalah gitu ya, artikel hasil penelitian Kate Moore. Kate Moore ini seorang ahli anatomi dan embriologi dari Kanada. Nah, dalam makalahnya itu dia berbicara bahwa kecocokan antara embriologi modern dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kate Moore juga punya cerita tersendiri tentang keislamannya. Nah, ketika membaca artikel Kate Moore ini, Tajasen sangat tercengang membacanya. Dan dia di konferensi yang ketujuh ini, dulu di setahun sebelumnya berjanji akan membawa ayat-ayat yang relevan. Ternyata dia tidak temukan. Kami tidak menemukan katanya apa yang kami janjikan untuk tahun ini kami bawa tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan anatomi itu. Nah, kemudian dia sebagai seorang ilmuwan bidang anatomi, bagian dari kedokteran, bahkan ilmunya itu dia lebih spesifik lagi, si Tajasen ini adalah ahli di bidang dermatologi, ahli tentang kulit, itu ya. Nah ini kaitannya. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia itu ada 3. Nah, dia mengungkapkan begitu. Lapisan yang pertama epidermis, dermis, dan subkutis. Nah, pada lapisan yang terakhir yang disebut dengan subkutis itu terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Nah, ketika kulit ini terbakar, luka bakar ya, dalam penemuan modern, kemudian terbakarnya itu sampai ke lapisan yang ketiga tadi. Kalau sudah terbakar lapisan yang ketiga, dia tidak akan merasakan lagi sakit. Tidak akan merasakan lagi sakit. Maka kemudian di apa yang disebutkan oleh Kate Moore itu tidak saja dia menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, tapi membuktikan juga kebenaran ayat yang tadi saya bacakan. Ayat 56 surat An-Nisa itu. Mengapa di neraka itu kulit manusia yang sudah dibakar itu kemudian diganti lagi? Karena kalau yang sudah dibakar pertama dan tidak diganti lagi tidak akan terasa lagi. Supaya dia merasakan azabun alim itu, azab yang sangat pedih itu, yang sangat menyakitkan itu, kulitnya diganti dengan kulit baru. Artinya apa? Dia sebagai seorang yang non-muslim melihat seperti itu,
Gemetarlah katanya. Ternyata Al-Quran sudah lebih jauh menjelaskan. Ya, walaupun setting terkait dengan azabun alim ini menceritakan bagaimana manusia terbakar di neraka, kalau kulitnya sudah gosong diganti dengan kulit baru, lihat tuh supaya dia merasakan ya bagaimana rasa pedihnya, rasa sakitnya yang sangat mengerikan itu. Ya. Coba kalau kita mendapatkan suatu sakit yang sangat menyakitkan kita dalam batas tertentu sampai pingsan misalnya sehingga tidak terasa lagi. Ini merasakan ya, merasakan sakitnya begitu. Makanya dalam Al-Qur'an liyadzukul azab supaya mereka merasakan azab Allah. Diganti lagi. Ayat ini ayat ini membuat seorang ilmuwan sekaliber Tajasen ini menyebabkan dia kalau begitu ini tidak mungkin perkataan manusia termasuk dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada riwayat Nabi Muhammad belajar kedokteran dari siapa gurunya. Gitu ya. Tapi isinya mendalam. Begitu ya. Luar biasanya. Nah, sehingga dia di konferensi berikutnya, di konferensi yang ke-8 setahun berikutnya tahun 83, ya. Di akhir konferensi itu biasanya konferensi itu 1 pekan. 5 hari di akhirnya katanya di tanggal 3 November 1983 di konferensi yang dia ikuti yang ke-6 81 ke-7 82 ke konferensi itu. Di hadapan itu dia menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran. Juga kekagumannya pada makalah Kait Mor yang membuatnya meyakini kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Ya. Segala yang terekam dalam Al-Quran 1400 tahun lebih, ya, pastilah sebagai sebuah kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains, begitu ya, oleh ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis, pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Allah yang Maha Pencipta. Dia bersimpulan seperti itu. Ya, dia Buddha asalnya. Kemudian di penutupan pidatonya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, di tahun 83 ini menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran diuji secara saintifik pengetahuan, termasuk dalam satu bidang, dalam bidang belum embriologi. Kate Moore itu lebih menceritakan bagaimana perkembangan begitu. Mungkin di kesempatan lain kita ceritakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan memberikan tunjuk kepada mereka. Bahkan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi kita gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu, ya gambaran kehidupan kita sekarang. Ya. Bagi kita orang yang beriman harus yakin bahwa al-tunjuk yang paling benar dari Maha Benar, yang paling baik dari Allah yang Maha Baik, yang paling bijaksana dari Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pintar, tentu tidak akan menjerumuskan kita. Hal itu bisa ya, sampai bahwa ada Tuhan itu akal mungkin begitu. Tetapi ketika siapa Tuhan tidak mungkin bisa akal. Harus dengan tunjuk. Makanya ada wahyu Allah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita karena disitulah cara-cara praktek ibadah Rasulullah memberikan contoh. Begini contohnya. Nah, yang paling parah manakala kita tidak menjadikan itu sebagai bagian dalam kehidupan kita walaupun kita muslim gitu. Apakah kita hanya cukup sampai di sini? Ya. Perhatian, para ulama menyebutkan ya bahwa al-imanu yakus, iman itu berkurang. Dengan apa iman bertambah? Dengan ilmu.
Ilmu itu di mana sumbernya? Al-Quran. Jadi kalau kita tidak, keimanan kita tidak kuat, berkontak dengan Al-Quran menurun. Dengan tadi pola-pola belajaran kita terhadap Al-Quran. Bisa dengan qiraah, kemudian tadabbur, atau juga melakukannya ya dengan eh, nah, jika tidak dilakukan ya bagaimana? Terus ketika iman kita berkurang, nah mendingan kalau meningkat lagi bertambah. Tapi kalau berkurang, berkurang. Nauzubillah. Kalau sudah berkurang, ya itulah banyak melepaskan keimanannya karena terus berkurang. Karena kontak dengan Al-Qur'an ya makin berkurang. Ke taklim tidak pernah ikut, mengaji juga tidak, mendengarkan tausiah apalagi. Nah, itulah alamat, itulah tanda dan berkurangnya keimanan kita. Begitu. Muslim siapapun mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai kita, kan begitu. Tidak ada alasan karena mencari ilmu. Sekarang media ilmu pengetahuan itu luar biasa gitu ya. Nah ini kekurangan kita apa? Ya kita seperti ini. Dengan kehebatannya Al-Quran, tapi kita bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan, pedoman kehidupan. Akhirnya Kak, kita begini-begini saja. Ya, begitu. Nah, jadi ini bagi kita, ya, maka tiada lain ya sudahlah. Kita ini berusia sudah tidak lain kecuali semakin dekat dengan Allah melalui apa yang Al-Quran. Berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Al-Quran itu sama saja dengan kita berdialog. Beda. Sentuhan Al-Quran kepada hati kita itu semakin banyak, maka kita paham. Tidak sedikit orang yang baru masuk Islam, dari agama lain masuk Islam, kemudian dia lebih tahu dari kita karena kontaknya terus menerus. Muslim menjadi Muslim dari sejak lahir sudah pun usia kita begini saya karena kontaknya semakin kurang. Begitu. Nah, saya sering sampaikan setidak-tidaknya ada dua dalam surat Az-Zukhruf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa saufa tus'alun. Di Az-Zukhruf. Wa innahu sesungguhnya Al-Qur'an itu ladzikrun laka wa liqaumika. Benar-benar suatu zikir peringatan bagimu dan kaummu. Ini kepada Nabi Muhammad. Tus'alun, kelak kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi Al-Quran itu zikrun laka. Kalau kita baca tafsir atau bahasanya, tafsir Al-Qurtubi, zikrun itu bukan hanya sekedar mengingat. Zikrun itu syarafu, kemuliaan, kehormatan. Jadi Al-Quran kemuliaan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kehormatan. Jadi kalau kita ingin punya kedudukan, ingin menjadi manusia Allah, adalah dengan Al-Quran. Ini paralel dengan ayat Laqad anzalna ilaikum kitaban Al-Anbiya. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu yaitu Al-Quran, fihi zikrukum. Dalam Al-Quran itu zikrukum. Terdapat kemuliaan bagimu, kehormatan bagimu. Karena dalam Al-Quran itu pasti dan kita itu merasa optimis saja begitu. Coba saja di dunia apa yang Al-Quran gambarkan. Ada kelompok-kelompok, ada yang disebut dengan orang kafirun, orang kafir. Ada munafikun, orang-orang munafik. Ada yang disebut orang yang tidak percaya adanya Al-Quran itu dijelaskan. Makanya di awal surat Al-Baqarah itu Abu la roiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Sebaliknya keraguan itu adalah kepastian. Ya. Al-Quran menyebutkan bahwa kematian itu adalah pasti. Kullu dzafsin dzaiqatul maut. Ini pastian. Siap menghadapi suatu masa di mana kita akan menghadapi sakaratul maut. Tidak bisa jika kita bertakziah kepada keluarga yang ditinggalkan meninggal. Kematian itu dia saja. Peringatan, mengapa kita mesti takziah?
Karena bisa jadi peringatan bagi kita. Ya, begitu. Kepastian, kematian pasti, alam kubur pasti, kebangkitan diadili oleh Allah, kepastian. Nah, karena dengan Al-Quran jarang mau banyak maunya dan tidak maunya. Alasan malas, alasan sibuk, alasan berbagai hal. Ya. Tidak ada kontak dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Bisa jadi orang hajinya berkali-kali, umrohnya setiap tahun, menduduki jabatan tertentu, punya kemakmuran hidup, terjerat kasus-kasus penggelapan uang, kasus korupsi, nauzubillah sekarang sedang rame-ramenya. Yakin bahwa mereka itu kalau secara formalitas ya seorang muslim ya mungkin juga sholat gitu. Tapi komunikasi dengan Al-Quran jadi tidak cukup ya. Kita itu dibiarkan begitu saja. Nanti itu akal akan masuk ya. Ternyata satu kali tidak apa-apa, tidak apa-apa kan begitu. Ngapain? Jadi akhirnya sudah begitu. Makanya siapa ya dalam hadis itu mayuridillah dalam Al-Quran mayuridillah khairan, barang siapa daki untuk dia mendapatkan kebaikan maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Ya. Jadi untuk menjadikan kita paham terhadap agama itu manakala kita berkontak terus ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, sekaligus tidak ya. Makanya kita komitmen apapun yang terjadi kita lakukan ini pengkajian Al-Quran sepekan sekali ini. Kalau saja kita bablas tidak ada, mudah-mudahan kita istiqomah. Ya, sedikit demi sedikit, mulai saja kan kita terang, ayat dibacakan, ada terjemahnya dibaca, penjelasan kita semakin tahu. Karena itu, kalau lakukan bagaimana? Begitu. Malik itu pernah berkata, ya, la yaslu hadhil ummah illa bima soluha awalu. Tidak mungkin beres mengatasi problematika umat ini yang digunakan itu cara bagaimana Rasul membereskan orang-orang Arab pada zaman itu. Beres dengan Al-Quran. Dalam jangka waktu 23 tahun di Mekah Madinah. Itu beres. Orang Arab itu tidak pernah untuk perang. Ada kabilah-kabilah. Terus berperang. Bertahun-tahun. Kemudian kehidupan yang lain yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu ya jahiliyah seperti kehidupan maksiat, kemungkaran. Ya. Itu terjadi bangsa Arab pada zaman Rasulullah 23 tahun selesai. 23 tahun. Sekarang kita reformasi sudah berapa tahun? 98. Lebih dari 26 tahun. Beres tidak? Beres tidak, Bu? Akan semakin karena apa? Jauh dari Al-Quran. Coba, kita ini mayoritas, lebih dari 80%. Dari 80% umat Islam, itu berapa yang biasa membuka Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya makanya pantas selesai. Gitu ya. Kita belajar dari bangsa bagaimana kalau keberpihakan terhadap Al-Quran itu sedemikian. Makanya salah satu cara untuk memperlemah konflik itu jauhkan dari Al-Quran. Selesai. Nah, kalau Imam Malik mengatakan dulu membereskan manusia, membereskan umat itu dengan Quran, maka sekarang pun harusnya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai cara dalam Al-Quran yang kita temukan untuk membereskan kehidupan ini. Ya. Nah, Al-Quran itu sebuah pasti. Ini yang dilakukan, ini akibatnya. Di dunia seperti ini, nanti di akhirat seperti ini. Ya. Bagaimana kalau kita selalu diingat dengan kehidupan? Bahwa kita itu akan mati, akan dibangkitkan, kita itu akan kesepian di alam kubur. Ya. Karena seolah-olah akan hidup terus. Berebut jabat punya ini, korupsi terus, gratifikasi itu luar biasa. Makin merajalela. Karena dia walaupun muslim, tidak beriman kepada menolak Al-Quran, menjauhi Al-Quran. Begitu. Nah kemudian di ayat 145 Allah menegaskan riba, ya, sesungguhnya yang mengada kebohongan alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi kalau mereka menuduh nama membuat Al-Quran, ya sebetulnya yang membuat mengada-ada itu adalah beriman
kepada Al-Quran. Wa ulaika humul kadhibun, sering berdusta, berbohong. Artinya apa? Kebohongan itu adalah sumber malapetaka. Ya. Dusta itu. Bahkan dalam ayat ini mereka lah yang sebenarnya membuat-buat. Jadi bukannya kehidupan diatur oleh agama. Kadang-kadang agama diatur oleh dunia. Kan sekarang begitu. Orang-orang pintar. Dia mengatakan, sudah sedemikian rupa saja. Kan banyak. Ada, nah ya, diwacanakan. Sudahlah, dengan ibadah kurban misalnya. Nanti itu, kurban itu sebaiknya kimahnya saja, kiranya berkurban 4 juta, maka setiap orang murid atau ahli kurban itu makan uang 4 juta ke Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di kita saja, ada sekian orang yang dapat triliun itu terkumpul. Itu akal mau apa? Termasuk kalau dengan kaitannya dengan uang itu luar biasa. Terkait dengan ibadah haji. Karena jamaah haji kita itu adalah banyak jamaah haji yang dari ini ya, yang diwajibkan untuk membayar dam. Itu haji tamatu. Haji tamatu itu haji yang mendahulukan umroh. Jika sudah masuk tanah suci, dia mendahulukan nanti belakangan. Itu wajib bayar dam. Nah, bagaimana kalau dam itu dibayarkan tidak di tanah Arab? Sudah uang kaitannya. Kalau saja satu orang seekor domba atau 4 juta, dibayar aja di tanah air, dikumpulkan. Taruhlah ada sekian ribu orang dikali sekian juta berarti terkumpul. Begitu. Itu sih yang disebut dengan hari raya ada itu hari raya menyembelih. Bukan persoalan kimahnya, menyembelihnya. Kalau dikumpulkan di sana tidak ada sihnya. Nah itu ada ikhtiar-ikhtiar, ada wacana-wacana mau mengagama. Jangan mengatur agama lah. Ngatur dunia tidak benar. Ini mau diatur oleh akal. Gitu kan harusnya mengatur dunia ini agama yang ngatur. Jangan diatur oleh dunia. Jadi repot. Ya. Misalnya ke dalam praktek-praktek ibadah mau diatur sedemikian rupa. Begitu ya. Nah, kalau ke akal ya sisi manusia merasa hebat pikirannya ya itulah nanti tidak akan rapuh kalau manusia yang tapi kalau Al-Qur'an yang Rasulullah saja sebagai Rasul tidak punya kewenangan untuk mengatur agama Rasulullah. Ya, semua apa yang Rasul sabdakan firman Allah, wa maiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah Rasul mengatakan itu berasal dari dirinya, dari hawa nafsu. Apa yang Rasul sampaikan itu kecuali wahyu. Makanya ada istilah, ada sunnah jibril, ada sunnah ya, ada sunnah risalih, ada jibiliyah. Itu kita bisa tidak mengikuti Nabi, tapi dalam sebagai Muhammadnya. Kan itu bukan percaya Muhammad sebagai sosok manusianya, tapi Muhammad sebagai Rasulullah. Begitu. Yang jadi risalah kaitannya Muhammad sebagai Rasulullah. Ya. Misalnya kalau namakan kurang begitu ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, di kita makanan pokoknya bukan itu. Namanya sisi kemanusiaannya. Nah itu ya. Ini bantahan Allah terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang membuat Al-Quran. Kata Allah, yang membuat kedustaan terhadap Al-Quran itu adalah mereka yang tidak beriman kepada, dan mereka yang termasuk orang-orang pesta. Gitu. Jadi ayat 104, ayat 105 surat An-Nahl ini ada bantahan Allah terhadap orang-orang kafir Muhammad. Yang tentunya ini sangat penting buat kita. Tidak mustahil. Ini pun banyak orang yang tidak beriman Al-Quran. Bahkan mereka tidak sedikit yang melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai orang yang pelajari Al-Quran,
tadaburi Al-Quran, baca Al-Quran, supaya kontak kita dengan Al-Quran itu menambah keyakinan. Itulah yang akan mengarahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi tahapan itu dalam Al-Quran sedemikian rupa dijelaskan. Apa yang saya sampaikan menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan mudah-mudahan memahamkan kita terhadap Al-Quran dan memudahkan untuk memahami Al-Quran. Hasbunallah ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir, wala haula wa illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.